Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul SKP dan STP untuk memenuhi tugas 7 mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Wirmia Putra SMSI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widat Ulawati Mukhtar dengan NIM C1 Channel 20111, mahasiswi program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jambi. Yang pertama kita akan membahas tentang SKP. SKP adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, atau surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. SKP berfungsi sebagai pertama sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap wajib pajak yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau material dalam memenuhi ketentuan perpajakan. Yang kedua, untuk mengenakan sanksi perpajakan. Yang ketiga, untuk melakukan penagihan pajak. Yang keempat, untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. Yang kelima, untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang. Pengertian dari SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN. SKPKB atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Surat ini digunakan untuk melakukan penagihan pajak untuk jumlah pajak yang harus dibayar bisa bertambah. Lalu ada SKPKBT, merupakan singkatan dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Lalu ada SKPLB, adalah surat yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Selanjutnya ada SKPN, ada surat ketetapan pajak nihil yang diberikan kepada wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan jumlah yang terutang, atau wajib pajak yang tidak memiliki pajak terutang. Alasan diterbitkannya surat ketetapan pajak yang pertama untuk SKP berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000, surat tagihan pajak ini diterbitkan jika pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung, terkena sanksi administrasi berupa denda atau bunga, pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan perubahannya namun tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Lalu ada pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak namun membuat faktur pajak. Dan terakhir, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak namun tidak tepat waktu atau tidak mengisinya secara lengkap. Yang kedua ada SKPKB. Menurut pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, keterangan lain pada ayat ini sekarang dilakukan pemeriksaan data konkret. Alasan yang kedua diterbitkannya adalah surat teguran. Selanjutnya, alasannya adalah PPN atau PPNBM yang tidak seharusnya dikompensasi atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% atau ekspor. Alasan lainnya, wajib pajak tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Yang terakhir, wajib pajak sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif untuk ber-NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Yang ketiga ada SKPKBT. Surat ketentuan penerbitan dari surat ketetapan pajak kurang bayar ini itu sebagai berikut. Yang pertama, apabila terdapat penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan menetapkan bahwa nilainya lebih rendah dibandingkan perhitungan sebenarnya. Apabila terdapat proses pengembalian pajak yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak lebih bayar yang notabene tidak sewajarnya untuk dilakukan. Apabila terdapat surat hutang pajak dalam surat ketetapan pajak nihil yang lebih rendah. Yang terakhir, penerbitan dari surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dilaksanakan ketika data awal belum tersedia atau terdapat data baru yang terungkap dan dapat menimbulkan pajak yang belum dibayarkan. Yang keempat itu ada SKPLB. SKPLB akan diterbitkan jika ada permohonan tertulis dari wajib pajak dengan ketentuan jumlah kredit pada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang, atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Penerbitan surat ini dilakukan setelah dilakukannya pemeriksaan atas permohonan paling lambat 12 bulan terhitung sejak surat permohonan diterima atau sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Yang kelima ada SKPN. SKPN ini diterbitkan setelah Ditjen Pajak itu melakukan pemeriksaan surat pemberitahuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Itu diterbitkan untuk yang pertama pajak penghasilan jika jumlah
kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Selanjutnya, pajak pertambahan nilai jika jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah pajak di keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai tersebut. Selanjutnya ada pajak penjualan atas barang mewah apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak. Selanjutnya sanksi. Sanksi itu SKP, bunga sebesar 2% sebulan untuk maksimal 24 bulan. Dan jika penerimanya merupakan pengusaha, akan dikenakan 2% dari dasar pengenaan pajaknya. Lalu ada SKPKB, itu sanksi administrasi berupa bunga 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar. Lalu ada SKPKBT, yaitu kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Apabila dalam jangka waktu 5 tahun telah lewat, maka penambahan sanksi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayarkan. Yang terakhir ada SKPLB. Jika penerbitan terlambat, wajib pajak itu berhak mendapatkan bunga 2% sebulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu yang ditentukan. Fungsi dan contoh kasus perhitungannya. Yang pertama ada SKP. SKP ini berfungsi sebagai sarana untuk menagih kekurangan pajak, mengembalikan jika ada kelebihan bayar pajak, memberitahukan jumlah pajak terutang, mengenakan sanksi administrasi perpajakan, serta menagih pajak. Yang kedua ada SKPKB. Fungsinya itu untuk mengoreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT, sarana untuk mengenakan sanksi, dan alat untuk menagih pajak. Contoh, Budi Makmur ini memiliki penghasilan karena pajak pada tahun 2017 sebesar 50 juta dan menyampaikan SPT tahunannya dengan tepat waktu. Setelah itu bulan Desember 2020, berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkan bahwa dikenakan surat ketetapan pajak kurang bayar. Lalu berupa sanksi bunga yang diterima oleh wajib pajak PT Budi ini sebesar berapa? Pajak penghasilan kena pajak itu adalah sebesar 50 juta. Pajak yang terutang itu adalah 30% dari 50 juta, maka 15 juta. Kredit pajaknya 10 juta, maka kurang bayar pajaknya itu 15 juta dikurang 10 juta menjadi 5 juta. Bunga untuk 24 bulan itu 24 dikali 2% dikali 5 juta menjadi 24 juta. 2 juta 400. Jumlah pajak yang masih harus dibayar itu adalah 5 juta ditambah 2 juta 400, yaitu sebesar 7 juta 400. Yang ketiga ada SKPKBT. Fungsinya itu untuk menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Jadi munculnya surat ini dikarenakan adanya data baru yang belum terungkap pada saat Fiskus melakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahun pajak yang bersangkutan. Sehingga keberadaan surat tersebut akan menambah jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Baik itu wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Contohnya dalam SKPKBT, tercantum jumlah tambahan pajak itu sebesar 100 juta, maka wajib pajak dikenakan sanksi sebesar 100%, yaitu 100 juta. Jadi total pajak yang harus dibayar sebesar 200 juta. Lalu jika surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ini muncul jika dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun, maka sanksi administrasinya menjadi 48% dari jumlah pajak terutang. Jika pajak terutangnya 100%, 100 juta, maka sanksinya menjadi 48 juta sehingga total pajak harus dibayar adalah 148 juta. Perlu diingat bahwa surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ini dikenakan setelah jangka waktu 5 tahun jika wajib pajak melakukan tindak pidana. Yang keempat itu ada SKPLB. Fungsi SKPLB ini adalah sarana atau alat untuk mengembalikan kelebihan suatu pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Contohnya Tuan A ini memperoleh surat ketetapan pajak lebih bayar itu sebesar 100 juta pada tanggal 3 Januari 2019. Namun jangka waktu 1 bulan, Direktorat Jenderal Pajak ini belum mengembalikan kelebihan pembayaran pajak tersebut. Kemudian Tuan A ini mengajukan permohonan kelebihan pembayaran pajak dengan mencantumkan rekening. Tuan A ini mempunyai utang PPh 25 sebesar 30 juta. Kemudian pada tanggal 1 Mei 2019, Direktorat Jenderal Pajak ini menerbitkan surat keputusan perhitungan pemberian imbalan bunga dengan perhitungan sebagai berikut, di mana 100 juta itu dikurangi dengan 30 juta, lalu dikalikan 2% dan dikalikan 3 bulan, menjadilah 4.200.000. Yang kelima itu ada SKPN. Fungsinya itu untuk menentukan bahwa tidak ada pajak terutang atau kredit pajak alias jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak. Contohnya, PT ABC adalah wajib pajak badan yang melakukan kegiatan industri garmen, menyampaikan SPT PPh badan pada tahun 2012 pada tanggal 30 April 2013 yang menyatakan rugi dengan perincian sebagai berikut. Dengan besar
1 miliar, lalu PPh terutangnya itu tidak ada, kredit pajaknya tidak ada, maka pajak yang kurang atau lebih dibayar nihil. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata rugi netonya sebesar 400 juta, maka PPh terutang tetap nihil karena berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ada PPh terutang dan tidak ada kredit pajak, maka selanjutnya Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SKP nihil. Yang kedua ada STP. STP ini adalah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. STP ini adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda secara hukum. Surat tagihan pajak ini memiliki kedudukan yang sama dengan surat ketetapan pajak. Alasan penerbitannya itu dibahas dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Yang pertama, pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak dibayar atau kurang bayar. Terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat dari salah tulis atau salah hitung. Ada yang pengenaan sanksi administrasi, pengusaha kena pajak ini tidak membuat faktur, pengusaha kena pajak ini membuat faktur tapi tidak tepat waktu, pengusaha kena pajak tidak mengisi faktur secara lengkap, lalu pengusaha kena pajak ini melaporkan fakturnya tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur, pengusaha kena pajak ini gagal produksi dan telah ditetapkan pengembalian pajak masukan. Sanksinya itu ada administrasi, yaitu untuk SPT tahunan PPh badan dikenakan 1 juta, SPT tahunan PPh orang pribadi dan SPT masa lainnya itu 100.000, SPT masa PPN dikenakan denda 500.000. Selain denda ada sanksi bunga, yaitu pembatalan SPT tahunan dan SPT masa sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar atau disetor sejak berakhirnya penyampaian SPT. Lalu 2% per bulan dikenakan wajib pajak yang terlambat menyampaikan pajak yang telah jatuh tempo. Bagi pengusaha kena pajak yang terlambat atau tidak menerbitkan faktur atau tidak mengisi faktur secara lengkap atau melaporkan faktur tidak sesuai dengan masa penerbitan, maka akan kena bunga 2% dari dasar pengenaan pajak. Bagi PKP yang gagal produksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukannya dikenakan bunga 2% per bulan dari pajak yang ditagih kembali. Fungsinya, fungsi dan contoh. Yang contohnya itu ada PT ZZ merupakan pengusaha kena pajak yang memiliki omset senilai 100 juta pada Januari 2018. Namun PT ZZ baru membuat SPT masa PPN pada 7 Maret 2018 dan terdapat kurang bayar sebanyak 200.000. Maka sanksi administrasi dan denda serta bunganya itu yang pertama omset bulanan 100 juta, PPN 10 juta, yang kurang bayar adalah 200.000, telat membuat SPT masa PPN dikenal 500.000. Bunga atas telat membayar pajak diketahui itu 2% dikali dengan 200.000, jadilah 4.000. Jadi total yang harus dibayarkan oleh PT ZZ ini adalah 200.000 ditambah 500.000 dan 4.000 sebesar 704.000. Fungsi STP ini adalah yang pertama, koreksi atas jumlah pajak terutang berdasarkan SPT wajib pajak, sarana untuk mengenakan sanksi terkait aktivitas perpajakan wajib pajak, dan sarana untuk menagih pajak terutang. Kesimpulannya adalah SKP adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil, termasuk sanksi administrasi pajak. SKP dapat diterbitkan dalam jangka 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau pada saat berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, STP atau surat tagihan pajak ini adalah surat yang melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Secara hukum, STP ini memiliki kedudukan yang sama dengan surat ketetapan pajak. Alasan diterbitkannya adalah karena wajib pajak tidak memenuhi beberapa atau secara penuh atas kewajiban perpajakannya yang meliputi pembayaran dan pelaporan pajak. Adapun fungsinya yaitu untuk mengoreksi atas jumlah pajak terutang berdasarkan SPT wajib pajak, sarana untuk mengenakan sanksi terkait aktivitas perpajakan, dan sarana untuk menagih pajak terutang. Sekian presentasi dari saya. Jika ditanyakan saya persilakan. Jika ada lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Riding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.